Chapter 1551. Dibandingkan dengan awal ketika dia lari bahkan sebelum dia menyentuhnya, lawannya sekarang sudah jauh lebih baik. Tentu saja, inilah perasaan Hou Yun dan Si Kui. Pihak lain juga sepertinya memahami bahwa kesadaran spiritual iblis pohon tua itu sangat kuat dan tidak berani menghubungi iblis pohon tua itu. Sejauh ini, kecuali Yang Chen, tidak seorang pun yang mampu memahami siapa lawannya. Bahkan Gao Yue Gong Sun Ling, yang kesadaran spiritualnya telah mencapai tingkat ke-6 manusia abadi, juga sama. Kecepatan pihak lain terlalu cepat, dan kesadaran spiritual semua orang di dalam air tidak dapat mengimbangi sosok pihak lain. Mungkin setelah menerima beberapa serangan dari Si Kui, dia menemukan bahwa dia tampaknya tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada dirinya sendiri, jadi pihak lain memiliki lebih banyak kontak dengan Hou Yun dan Si Kui. Hou Yun sangat menyadari hal ini. Harus dikatakan bahwa dalam hal pertempuran, Hou Yun memiliki intuisi yang tidak biasa. Setelah mengetahui hal ini, Hou Yun mulai menyembunyikan kekuatannya secara moderat, menurunkan level kultivasinya ke level yang sama dengan Si Kui, dan juga mulai bertarung dengan monster yang tersembunyi. Suara pertarungan terdengar satu demi satu, dan pertarungan sepertinya mulai menemui jalan buntu. Ketika diketahui bahwa Hou Yun dan Si Kui benar-benar tidak dapat memberinya lebih banyak kerusakan, keberanian pihak lain pun tumbuh dan dia semakin dekat dan dekat, tidak seperti di awal, ketika dia menemukan sesuatu yang salah, dia langsung melarikan diri. Iblis pohon tua dan Hou Yun telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, diam-diam memperhatikan Hou Yun dan Si Kui perlahan memimpin lawan tak dikenal itu ke tengah kanopinya. Saat waktunya tiba, Hou Yun dan iblis pohon tua itu sama-sama menyerang dalam sekejap, memperlihatkan taring mereka yang selama ini mereka tahan. Bum bum bum, 3 serangan tepat mengenai tubuh lawan. Kali ini, karena ketiga orang itu sudah merencanakannya sejak lama, mereka menyerang dari 3 arah sekaligus. Pihak lainnya bahkan tidak bisa lari dan hanya bisa jatuh ke dalam pengepungan ketiga orang itu. Pihak lain akhirnya memperlihatkan sosoknya. Setelah melihatnya, semua orang menghirup udara dingin. Lawannya yang selama ini licin dan cepat ternyata adalah paus pembunuh yang sangat kecil. Panjangnya kurang dari 3 kaki, dan tubuhnya yang gemuk sama sekali tidak menunjukkan keganasan paus pembunuh, tapi itu sangat lucu. Tempat ini benar-benar sedikit mistis. Rumah besar bawah laut itu tersembunyi di dalam keong kecil yang tidak mungkin lebih kecil lagi, dan di dalam rumah besar bawah laut itu, ada seekor paus pembunuh yang tubuh aslinya seharusnya sangat besar, tetapi sekarang menjadi sangat kecil. Dunia ini benar-benar besar, tidak ada yang terlalu aneh. Mereka mengira serangan gabungan mereka bertiga akan membuat paus pembunuh kecil itu pusing lalu menyerah, namun yang tidak mereka duga adalah tubuh paus pembunuh kecil itu hanya bergetar sedikit, lalu semua orang melihat lemak di tubuhnya bergetar beberapa kali, lalu tidak terjadi apa-apa. Serangan percaya diri ketiga orang itu menimpa tubuh paus pembunuh kecil itu, tapi hanya membuat lemaknya bergetar beberapa kali. Ini sungguh memalukan. Hou Yun tahu bahwa meskipun dia menahan diri, bahkan ahli Earthly Immortal pun harus menghindari serangan itu untuk sementara waktu. Namun di hadapan paus pembunuh kecil itu, ia menerima pukulannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana rasa malu dan hinaan yang luar biasa ini bisa terjadi? Jangan pernah berpikir untuk pergi. Terima seranganku lagi. Hou Yun sangat marah dan berteriak pada paus pembunuh kecil itu. Otot-otot seluruh tubuhnya menggelembung hingga batas maksimal. Dia mengangkat tongkat emas raksasa itu tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya dengan keras ke kepala paus pembunuh kecil itu. Adapun apa yang Yang Chen katakan tadi tentang menyelamatkan nyawanya, dia sudah melupakannya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, sebuah kecelakaan terjadi. Tubuh paus pembunuh kecil itu tiba-tiba membesar, dan dalam sekejap, panjangnya menjadi ratusan meter. Sebelum gada Hou Yun jatuh, ekornya yang besar mencambuk Hou Yun dengan keras. Bang! Hou Yun, bersama dengan tongkatnya, terbang seperti bola meriam, dan langsung dicambuk sejauh 100 mil di bagian ekornya. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat iblis pohon tua Si Kui tertegun di tempatnya. Situasi seperti itu selalu terjadi pada lawan-lawan Hou Yun, tetapi kali ini semuanya terbalik, dan Hou Yun lah yang tersapu. Bagaimana ini mungkin? Setan pohon tua, Si Kui, dan Si Esa sangat jelas tentang kekuatan Hou Yun. Bahkan jika mereka bertiga menggabungkan kekuatan mereka, mereka bukanlah lawannya. Semua ras monster di seluruh istana Cunyang tampaknya mampu melawan Hou Yun bersama-sama. Apa kultivasi paus pembunuh ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Pertanyaan lain juga muncul di benak setiap orang. Karena kultivasi paus pembunuh begitu kuat, bagaimana ia bisa lolos sebelum disentuh? Raungan Hou Yun mengikuti tubuhnya sampai ke sisi ini. Kali ini, Hou Yun benar-benar marah. Kapan Raja Kera yang perkasa itu menderita kerugian sebesar itu? Dia, yang dikenal karena kekuatannya, dicambuk. Ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa ditoleransi? Hou Yun masih di tempatnya, tapi dia sudah menunjukkan penampilan aslinya. Raja Kera perkasa yang besar bergegas ke sini dengan giginya terbuka. Keganasan wajahnya bisa dibayangkan tanpa melihat. Menghadapi keganasan Hou Yun, paus pembunuh itu awalnya tertegun, lalu wajahnya berubah dan dia menunjukkan giginya kepada Hou Yun di kejauhan. Lebih dari 20 gigi kerucut panjang seperti bilah tajam yang besar. Ditambah dengan berbagai ekspresi ganas di wajah paus pembunuh besar itu benar-benar menakutkan. Bahkan Hou Yun, yang bergegas, mau tidak mau mengubah wajahnya. Namun, siapakah Hou Yun? Semakin sengit lawannya, semakin dia menyukainya. Paus pembunuh itu menunjukkan sikap seperti itu. Hou Yun tidak marah, tetapi senang. Dia berteriak lagi, tidak masuk hitungan. Kalau kamu punya nyali, kamu bisa makan tongkatku. Dengan teriakan Hou Yun, Raja Kera perkasa yang besar telah melompat tinggi ke dalam air, dan tongkat raksasa emas itu langsung menjadi lebih panjang dan lebih besar, menghantam dengan keras ke arah kepala paus pembunuh.
Paus pembunuh itu sepertinya telah mengetahui secara menyeluruh detail dari ketiga orang yang menyerang tadi. Pada saat ini, dia tidak mengelak dan menghadapi langsung tongkat raksasa Hou Yun. Bang, kali ini tongkat raksasa itu menghantam kepala paus pembunuh dengan kuat. Namun, paus pembunuh yang diperkirakan Hou Yun akan terkena tongkat tidak muncul. Sebaliknya, tangannya lembut. Ia merasa tongkat raksasa itu seolah membentur tumpukan kapas dan mulai tenggelam perlahan. Di tubuh paus pembunuh yang gemuk itu, ada bekas tekanan. Tongkat raksasa itu berada di tengah-tengah jejak itu dan dengan cepat ditutupi oleh lemak di kedua sisinya dan tidak lagi terlihat. Tongkat yang Hou Yun hancurkan dengan seluruh kekuatannya habis sedikit demi sedikit di dalam lemak lembut ini, dan akhirnya kehilangan kekuatannya sepenuhnya. Kemudian tumpukan lemak itu perlahan pulih ke keadaan semula, dan tongkat raksasa Hou Yun dengan lembut terpental dari tubuhnya. Apakah ini juga mungkin? Bukan hanya Hou Yun, bahkan iblis pohon tua Sikui dan Siesa, bahkan Gao Yue dan Gong Sunling, tidak mengharapkan situasi seperti itu. Kekuatan penuh Raja Kera Perkasa di alam kekuatan memutar sungai dengan mudah diambil oleh tumpukan lemak. Chapter 1552. Di mata paus pembunuh, tidak banyak kejutan. Melihat kerumunan yang tercengang, terutama Hou Yun, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Tatapan mata menghina seperti itu membuat Hou Yun hampir mati karena malu dan marah. Penguasa istana Cunyang yang paling kuat, kapan dia pernah dipandang dengan mata seperti itu? Dialah yang selama ini memandang rendah semua makhluk hidup, kapankah dia pernah dipandang rendah seperti ini? Ketika Hou Yun baru dalam tahap daceng, dia bertemu dengan guru besar Chu Yulong. Pada awalnya, para master besar juga memiliki mata seperti itu, tetapi kemudian, semuanya berubah menjadi panik dan syok, yang mengejutkan banyak orang. Hou Yun, yang tak terhentikan di dunia, diejek oleh paus pembunuh gemuk di Underwater Mansion yang tak dikenal dan misterius ini. Selain itu adalah penghinaan yang tak terselubung. Jika berita ini menyebar, tidak diketahui bagaimana perasaan orang-orang yang tewas di bawah tongkat besar Hou Yun, atau betapa bahagianya mereka. Tentu saja, orang mati itu tidak punya kesempatan untuk mengungkapkan emosinya, tapi Hou Yun, yang masih hidup, masih tidak bisa menerima rasa malu dan hina seperti itu. Dengan teriakan nyaring, tongkat emas itu diangkat kembali dan dibanting ke wajah paus pembunuh yang diam di tempatnya. Suara dentumannya terus terdengar, namun suara tersebut bukanlah suara benturan langsung, melainkan dengan rasa rendah yang lembut. Di tubuh paus pembunuh, ratusan penyok muncul dalam sekejap. Tanda-tanda ini tiba-tiba terbentuk dan kemudian perlahan kembali normal. Setelah beberapa saat, paus pembunuh yang bulat dan gemuk itu pulih sepenuhnya. Hou Yun akhirnya menyerah dan berdiri di tempat yang sama. Tongkat emas raksasa, yang tidak pernah lepas dari tangannya, juga dilepaskan oleh Hou Yun saat ini dan jatuh ke tanah. Master asli Hou Yun yang bersemangat tinggi, pada saat ini, benar-benar berkecil hati, wajahnya tanpa ekspresi, seolah-olah dia telah kehilangan semua vitalitasnya. Meskipun semua orang tidak bisa melihat keringat di wajah Hou Yun di dalam air, semua orang bisa membayangkan suasana hatinya. Jika keahlian khusus seorang ahli, yang paling dia banggakan, dilanggar oleh seseorang yang masih berdiri, tidak peduli siapa orangnya, mereka akan sama kecewanya. Baik siluman pohon tua maupun Sikui tidak punya rencana untuk melakukannya lagi. Bahkan Hou Yun mendapatkan hasil seperti itu. Bahkan jika keduanya naik, efeknya mungkin tidak banyak. Tak perlu dikatakan lagi, kultivasi Sikui jauh lebih buruk daripada iblis pohon tua. Meskipun perbedaannya tidak banyak, iblis pohon tua memiliki satu hal yang tidak dapat dibandingkan dengan Hou Yun. Dia berkali-kali lebih berhati-hati daripada Hou Yun, dan pada saat yang sama, dia juga berkali-kali lebih tenang daripada Hou Yun. Dia dapat melihat fakta dengan jelas dan menilai kekuatan lawannya dan dirinya sendiri. Paus pembunuh tampak gemuk dan tidak memiliki daya mematikan. Untuk saat ini, tidak seorang pun dapat mengetahui tingkat kultivasi paus pembunuh. Namun, setan pohon tua dapat menyimpulkan bahwa tingkat kultivasi paus pembunuh jelas berada di luar tahap manusia abadi. Setidaknya ia adalah dewa bumi tingkat 7 atau 8 atau bahkan lebih tinggi. Mungkin ia bahkan berada di puncak dewa bumi tingkat 10. Kesenjangan antara dewa bumi dan dewa manusia jauh dari sebanding dengan kesenjangan antara tahap daceng dan dewa manusia. Sejujurnya, kekalahan Hou Yun bukanlah hal yang tidak pantas. Tidak ada seorang pun di pihak Yang Chen yang bergerak. Paus pembunuh tidak tahu kenapa, tapi dia juga tidak bergerak. Dia hanya menatap dengan mata bulatnya dan melihat sekeliling. Hou tua, tidak memalukan dikalahkan oleh ahli surga abadi tingkat 8. Suara Yang Chen akhirnya terdengar. Seolah-olah dia telah tercerahkan dan memasuki telinga Hou Yun. Surga abadi tingkat 8. Mendengar perkataan Yang Chen, semua orang yang hadir terkejut. Orang yang sederhana, gemuk, dan sedikit lucu ini sebenarnya adalah ahli surga abadi tingkat 8. Mata Hou Yun yang tadinya hampir tidak fokus, tiba-tiba bersinar terang saat mendengar suara Yang Chen. Ahli surga abadi tingkat 8. Kalau memang lawannya setingkat ini, sungguh tidak memalukan kalau dikalahkan olehnya. Meskipun Hou Yun biasanya memiliki sikap merendahkan, orang ini tetap sangat menghormati ahli yang benar-benar kuat. Misalnya, Yang Chen telah menekannya secara paksa dalam hal kekuatan. Hou Yun tidak pernah berani menunjukkan giginya di depan Yang Chen. Sekarang paus pembunuh ini ternyata adalah ahli surga abadi tingkat 8. Ada perbedaan antara dua bidang besar. Pantas saja tongkatnya yang besar dan kekuatannya yang besar tidak berpengaruh sama sekali. Begitu menyadari bahwa kegagalannya adalah hal yang wajar, Hou Yun segera mendapatkan kembali kekuatannya. Dengan kaitan jari kakinya, tongkat besar yang baru saja dilepaskannya diambil dengan tangan kirinya. Dia kemudian mengulurkan tangan kanannya dan mengacungkan jempol pada paus pembunuh. Ahli surga abadi tingkat A. Tidak heran semua orang tidak dapat benar-benar melihat kekuatan paus pembunuh. Ternyata dia telah melampaui batas persepsi semua orang.
Setan pohon tua dan Sikui memiliki keinginan untuk pingsan ketika memikirkan bahwa mereka benar-benar telah menyerang ahli surga abadi tingkat 8. Untungnya, paus pembunuh bertingkah sangat aneh saat ini. Dia tetap di tempatnya dan tidak bergerak sama sekali. Melihat Hou Yun mengacungkan jempol, dia pun kembali ke ukuran aslinya yang hanya 3 kaki. Dia melebarkan matanya yang besar dan bulat dan menatap Hou Yun dengan rasa ingin tahu. Senior, junior ini punya metode kultivasi yang cocok untukmu. Senior bisa merujuknya. Karena Yang Chen sudah berbicara, tentu saja dia sudah mengurus semuanya. Pada saat ini, apakah ada cara komunikasi yang lebih cocok daripada seni rahasia pengendali binatang? Komunikasi langsung dari Divine Sense membuat Killer Whale terkejut, lalu tubuhnya berbalik ke sisi Yang Chen. Merasa bahwa Yang Chen tidak memiliki niat jahat, dia mengangguk, dan sebuah suara terdengar di benak Yang Chen, metode kultivasi apa? Seni rahasia transformasi. Yang Chen memberikan jawaban bersamaan dengan seni rahasia transformasi, itu dapat memungkinkan senior untuk mengubah bentuk tubuhnya. Sebelum semua orang bisa bereaksi, komunikasi antara Yang Chen dan Killer Whale telah selesai. Dalam sekejap mata, paus pembunuh sepanjang 3 kaki berubah menjadi pria gemuk bulat yang berdiri di tempat. Seorang ahli tingkat abadi memang seorang ahli tingkat abadi. Saat itu, Sikui dan Siesa berkultivasi setidaknya selama 1 tahun. Bahkan iblis pohon tua membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk menguasai seni rahasia transformasi. Paus pembunuh telah menguasainya dalam sekejap. Menarik, paus pembunuh melihat perubahan pada tubuhnya, mengangkat tangan dan kakinya dan bermain dengan sangat gembira. Di saat yang sama, dia juga berbicara. Setelah beradaptasi beberapa saat, dia menatap Yang Chen dan bertanya, siapa kamu? Dari mana asalmu? Apa yang sedang kamu lakukan? Petik 2. Junior ini adalah Yang Chen dari Istana Cunyang, keduanya adalah istriku, dan ini adalah tetua sekte junior ini. Setelah Yang Chen menangkupkan tangannya dan memberi hormat, dia mulai memperkenalkan dirinya dan semua orang, junior ini dan yang lainnya menemukan rumah bawah laut di luar, jadi kami masuk untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi dan kebetulan bertemu senior. Mohon maaf atas kekasaran kami, senior. Kamu datang dari luar. Paus pembunuh gendut tampak sangat penasaran. Ia menatap kerumunan itu lalu menunjuk ke arah Hou Yun dan berkata, kekuatanmu tidak kecil. Sayangnya, aku masih belum bisa mengalahkanmu. Hou Yun melengkungkan bibirnya, meski dalam hatinya dia sudah yakin, dia tidak akan memanggilnya senior. Chapter 1553. Hei, dari segi kekuatan, aku bukan lawanmu. Paus pembunuh yang gemuk itu menggelengkan kepalanya dan mengacungkan jempol pada Hou Yun, kamu tidak buruk. Mata Hou Yun berbinar lagi, dan dia bertanya dengan gembira, kau tidak bisa mengalahkanku dalam hal kekuatan. Meskipun dia tahu bahwa paus pembunuh gemuk itu adalah master langit abadi dan kekalahan adalah hal yang wajar, Hou Yun masih cukup senang mendengar paus pembunuh gemuk itu mengakui bahwa dia tidak sekuat dia. Tapi tubuhmu tidak sekuat milikku. Paus pembunuh yang gemuk itu mengakui pertanyaan Hou Yun dengan matanya, lalu dia menjulurkan perutnya dan berkata dengan bangga. Semua orang melihat tumpukan lemak menahan kekuatan tongkat besar Hou Yun, lalu perlahan bangkit kembali. Tidak hanya Hou Yun, semua orang juga mengangguk. Itu fakta, lemak di tubuhnya sudah pasti lemak paus pembunuh senior. Karena senior sangat kuat, mengapa kamu tidak bertarung dari awal dan lari? Hou Yun bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan yang ingin diketahui semua orang. Semua orang memiliki keraguan yang sama. Pada saat ini, Hou Yun mengajukan pertanyaan atas nama semua orang. Semua orang menatap paus pembunuh yang gemuk itu, menunggunya kembali. Aku belum pernah bertengkar dengan orang lain. Aku takut dipukuli olehmu, jadi aku lari saat melihatmu. Senior paus pembunuh itu seperti anak kecil yang belum pernah melihat dunia luar dan tumbuh di lingkungan tertutup. Dia berkata dengan sangat jujur, kamu adalah kelompok pertama yang saya lihat. Jadi itulah yang terjadi. Semua orang mengerti. Si gendut yang mengerikan ini telah tinggal di rumah bawah laut ini dan tidak pernah bertarung dengan orang lain, jadi wajar saja jika dia tidak tahu bagaimana cara menilai wilayah lawan. Lucu sekali memikirkannya. Master langit abadi tingkat 8 ditakuti oleh beberapa anak tingkat manusia abadi dan melarikan diri. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mengatakan bahwa itu tidak masuk akal? Semua hal yang tidak masuk akal sebelumnya punya penjelasannya. Karena orang ini adalah Sky Immortal level 8, terutama ras air, dia sangat cepat di dalam air. Wajar jika orang tidak bisa melihat bayangannya. Setelah menerima beberapa serangan dari Hou Yun dan yang lainnya, dia keluar untuk bertarung. Akhirnya, dia berdiri diam dan menerima serangan penuh Hou Yun. Ini juga karena dia memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang kekuatannya dan lawannya. Tentu saja, pikirannya sederhana. Dia tidak memikirkan trauma psikologis seperti apa yang akan dialami Hou Yun jika dia menerima serangan Hou Yun seperti ini. Hou Yun yang malang telah menerima pukulan yang tidak dapat dijelaskan dan baru saja pulih darinya. Setan pohon tua dan Sikui senang karena mereka bertindak terlambat. Kalau tidak, mereka akan mengikuti jejak Hou Yun. Aku belum pernah keluar. Apa menurutmu aku kuat di luar? Paus pembunuh gemuk itu masih terlihat seperti bayi yang penasaran dan bertanya dengan sangat serius. Pertanyaan ini membuat semua orang terdiam beberapa saat. Kegugupan Killer Whale pasti sangat besar. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak menyadari ekspresi tertekan Hou Yun tadi? Jika seorang dewa langit tingkat ke-8 tidak dianggap kuat, lalu apa yang dianggap kuat di alam spiritual? Apakah saya benar-benar harus memobilisasi para ahli Grand Supreme Mystic Immortal dari setiap sekte? Sangat kuat. Yang Chen tidak bereaksi seperti itu. Dia hanya memberi Killer Whale jawaban positif yang sederhana. Paus pembunuh segera menjadi puas diri. Begitu dia mendengar bahwa dia juga sangat kuat di luar, dia merasa sangat senang. Penampilan polosnya membuat semua orang tersipu malu. Namun,
Hingga saat ini, semua orang justru mengeluarkan banyak keringat di dalam hati. Meskipun Killer Whale tersenyum dan berbicara kepada semua orang sekarang, orang yang berpikiran sederhana seperti ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Jika dia kesal, tidak akan ada seorang pun yang bisa keluar hidup-hidup dengan begitu banyak orang yang hadir. Karena itu, hampir tidak ada seorang pun yang berbicara, dan hanya Yang Chen yang keluar untuk menghadapinya. Tampaknya Yang Chen memiliki rencana yang matang, dan diperkirakan dia sudah punya cara untuk menghadapinya. Apa yang menyenangkan di luar? Setelah pembunuh paus gemuk merasa bangga, dia segera mulai bertanya lagi. Banyak sekali kesenangan, dan banyak sekali makanan lesat. Yang Chen menjawab dengan cepat. Kalimat itu tampaknya biasa saja, tetapi langsung menarik perhatian Killer Whale Fatih, makanan lesat. Makanan enak apa? Petik 2. Banyak, sesuatu seperti ini. Yang Chen tentu saja menjawab pertanyaan itu dengan suatu tujuan. Melihat bahwa si gendut benar-benar terpancing, ia segera memanfaatkan situasi itu dan membuang mayat seekor binatang iblis tingkat manusia abadi yang panjangnya ratusan meter dari cincin merit. Mayat binatang iblis tingkat manusia abadi ini sebenarnya adalah mayat sejenis binatang di benua iblis. Saat itu, mayat binatang buas yang diburu oleh Gao Yue dan wanita lainnya diserahkan kepada Yang Chen. Setelah ki iblis pada mayat tersebut dimurnikan sepenuhnya oleh Yang Chen, keadaannya menjadi seperti ini. Begitu mayat itu dibuang, Fatih Well menatapnya dan mengamatinya dengan saksama. Jelas, dia belum pernah melihat binatang buas semacam ini sebelumnya. Setelah mengitari mayat itu beberapa kali, sosoknya tiba-tiba berubah, kembali ke penampilan asli paus pembunuh lagi, tetapi sosoknya sedikit lebih besar, sepertinya panjangnya ribuan meter. Menghadapi mayat binatang iblis itu, dia membuka mulutnya, dan mayat yang panjangnya ratusan meter itu ditelannya. Setelah terdengar suara mengunyah, paus pembunuh berubah menjadi pria gemuk lagi, mendecakkan mulutnya seolah sedang menikmati sisa rasa. Setelah beberapa saat, dia berkata, rasanya agak istimewa, tapi tidak enak, hanya sedikit tambahan. Semua orang memandanginya sejenak, meskipun si Kui dan Siesa telah melahap bangkai binatang iblis lainnya, mereka belum pernah melihat paus seperti paus pembunuh. Semua orang tidak mengerti apa yang dilakukan Yang Chen dengan postur ini. Apakah itu untuk membuat paus pembunuh kecanduan? Saya belum menambahkan bumbu apapun, dan saya belum memasaknya. Tentu saja tidak enak. Yang Chen tampak terdiam dan menjawab dengan tak berdaya, jika kamu ingin makan makanan yang benar-benar lezat, kamu tidak boleh tidak sabar, tunggulah perlahan. Sepertinya makanan enak adalah hobi paus pembunuh. Mendengarkan Yang Chen, dia berkata untuk menunggu perlahan, dia segera berubah menjadi bayi yang baik, oke, saya akan menunggu, ambillah sesuatu yang enak. Ayo, duduk di sana. Yang Chen mengulurkan tangannya dan membawa Killer Whale ke pavilion. Meja dan kursi di dalamnya sudah siap, dan anggur serta hidangan juga sudah siap, hanya untuk membuat Killer Whale merasakannya. Apa ini? Sambil menatap hidangan lezat itu, paus pembunuh bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat dia bertanya, hidungnya bergerak-gerak. Dia sudah mencium bau makanan pembuka. Tanpa menunggu jawaban Yang Chen, tangan kecil gemuk itu telah mengambil piring dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Kali ini, sepiring hidangan yang menurut semua orang tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi paus pembunuh dikunyah ratusan kali di mulut paus pembunuh sebelum paus pembunuh gemuk dengan enggan menelannya. Matanya sudah melihat piring kosong lainnya. Hidangan yang disiapkan Gong Sunling dengan hati-hati untuk santapan Yang Chen akhirnya memainkan peran yang mencengangkan, mengubah Master Alam Abadi Surgawi kelas 8 langsung menjadi serangga yang mengeluarkan air liur. Chapter 1554. Jika kekuatan fisiknya tidak sebaik Yang Chen, Killer Whale tidak akan tergerak. Namun betapa ngerinya, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatan spiritual tubuhnya, dia tidak dapat mengangkat lengan Yang Chen, yang terlihat beberapa kali lebih kecil dari lengan Hou Yun. Gong Sunling dan Gao Yue datang dan mengambil semua makanan yang setengah dimakan di atas meja. Benar-benar tidak sopan menjamu tamu dengan sisa makanan dingin. Yang Chen tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Meskipun membiarkan Gao Yue dan Gong Sunling melakukannya tampaknya sedikit menghina kedua wanita itu, mereka tidak akan benar-benar kehilangan muka untuk menghibur seorang Master Surgawi kelas 8. Begitu anggur naga giok masuk ke mulutnya, paus pembunuh langsung terpikat oleh rasa lembut yang unik ini. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan rasa seperti itu. Perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah seluruh tubuhnya direndam dalam air hangat, dan bercampur dengan perasaan indah seolah-olah berada jauh di dalam awan, yang tak terlupakan. Setelah Yang Chen menuangkan secangkir anggur naga giok yang disiapkan khusus untuk semua orang, paus pembunuh menjadi tertarik lagi dan mencium aroma unik. Kali ini, alih-alih menelannya dalam satu tegukan, dia malah bertanya dengan penuh semangat, apa ini? Rasanya aneh dan harum sekali. Barang bagus. Setelah menyesapnya, paus pembunuh gemuk memujinya dan kemudian mengikuti teladan Hou Yun dan menuangkan sisa anggur ke dalam mulutnya. Sepiring makanan lezat disajikan oleh Gao Yue secara bergantian. Paus pembunuh gemuk tega mengambilnya dan menelannya dalam satu tegukan, tetapi melihat penampilan Yang Chen dan Hou Yun, dia menahan dorongan hatinya dan dengan kikuk meniru Yang Chen, memegang dua sumpit yang terbuat dari logam mulia yang tidak diketahui dan belajar melakukannya mengambil makanan. Sekarang paus pembunuh memikirkannya, apa yang dimakannya sebelumnya hanyalah setumpuk sampah. Di mana ada makanan lezat seperti ini? Yang Chen benar, hal-hal baik perlu bumbu dan masakan yang baik. Paus pembunuh gemuk sekarang mulai berpikir tentang bagaimana agar Gong Sunling tetap berada di sisinya dan membuat makanan lezat untuk dirinya sendiri kapan saja. Setelah beberapa hidangan, lidah gemuk paus pembunuh hampir tergigit olehnya sendiri. Satu-satunya yang disesalkan adalah jumlah makanan di piring terlalu sedikit. Makanan itu langsung kosong setelah beberapa gigitan. Sungguh mengecewakan. Untung saja masakannya masih disajikan, jadi masih cukup untuk disantap. Tangan dan kaki Gong Sunling sangat cepat, dan makanan lezat segera siap.
Gong Sunling selalu mempertimbangkan selera makan Yang Chen, jadi dia selalu membawa sejumlah besar bahan makanan yang diawetkan dengan baik. Pada saat ini, untuk sepenuhnya menaklukkan paus pembunuh gemuk itu, dia menggunakan semua keahliannya. Bagaimanapun, suaminya akan makan, jadi Gong Sunling tentu saja menggunakan keterampilan terbaiknya. Paus pembunuh telah melihat iblis pohon tua itu minum perlahan dan dia juga melihat Hou Yun langsung mengalir ke tenggorokannya. Setelah diam-diam membandingkannya di dalam hatinya, dia merasa penampilan iblis pohon tua itu lebih menyenangkan. Setelah berpikir sejenak, dia menirukan iblis pohon tua itu dan menyesapnya. Kemudian, dia menutup matanya untuk merasakannya. Ini adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Garis api menjalar dari mulutnya ke perutnya, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, sekujur tubuhnya serasa terbakar, dan perasaan gembiranya membuat orang ingin bernyanyi dengan lantang. Ini adalah anggur naga giok yang diseduh dengan hati-hati oleh istri lain dari junior generasi muda ini. Senior, silakan cicipi. Yang Chen mengulurkan tangan dan meminta paus pembunuh untuk mengambil gelasnya. Yang lain memandang Yang Chen dan diam-diam mengeluarkan keringat. Berani membuat marah Master Surga Abadi kelas 8, diperkirakan di antara orang-orang yang hadir, hanya Hou Yun yang berani melakukannya tanpa mengetahui cerita di dalamnya. Jika dia benar-benar tahu bahwa pihak lain memiliki kekuatan tingkat 8 dari alam surga abadi, Hou Yun tidak akan bodoh. Ketika tangan kecil gemuk paus pembunuh mencapai lempengan kedua, tangan Yang Chen juga tiba di saat yang sama dan dengan lembut menekan telapak tangannya. Kenapa? Otak Killer Whale sederhana. Dia segera menunjukkan ekspresi marah di wajahnya dan menatap Yang Chen dengan galak. Hou Yun, siluman pohon tua, Si Kui, dan Si Esa pun ikut duduk melingkar di bawah isyarat Yang Chen, dan mereka berenam membentuk meja. Namun, keempat iblis itu tampaknya sedikit pendiam, yang sangat berbeda dari sifat kikir yang biasa mereka miliki. Tentu saja hal ini tidak mengherankan. Tekanan yang dibawa oleh seorang ahli alam surga abadi kelas 8 tidak sedikit. Para pemula selalu menunjukkan beberapa adegan yang lucu, tetapi tidak ada satupun orang yang hadir tertawa. Seorang ahli alam surga abadi memang ahli alam surga abadi. Pengendaliannya terhadap tubuhnya sungguh luar biasa. Akhirnya, setelah kehilangan sepasang sumpit ketiga, dia belajar menggunakan dua senjata khusus tersebut. Pertanyaan dari mulut seorang ahli alam surga abadi kelas 8 membuat orang tidak bisa berkata-kata. Namun, melihat penampilan biadab orang ini dalam menelan bangkai spesies binatang, sepertinya dia belum pernah menggunakan peralatan makan sebelumnya. Wajar jika dia tidak mengetahui konsepnya. Ya, ini peralatan makannya. Yang Chen melepaskan tangannya dan memberi isyarat kepada paus pembunuh untuk duduk. Kemudian, dia menatap Gong Sunling. Begitu mudah, mustahil. Melihat paus pembunuh yang gemuk berubah menjadi pemabuk, iblis pohon tua itu tidak dapat mempercayai matanya. Saya tidak tahu kenapa. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata kepada paus pembunuh sambil tersenyum, kamu harus menggunakan alat makan untuk makan. Kamu tidak bisa menggunakan tanganmu untuk makan. Itu terlihat sangat tidak berbudaya. Melihat makanan lezat yang belum pernah disantapnya sebelum dibawa pergi di hadapannya, mata paus pembunuh gemuk menatap lurus ke piring. Dia sangat kesal, seolah-olah dia akan bangun dan mengambil makanannya kembali di saat berikutnya. Mencicipi makanan lezat setelah menikmati anggur yang enak terasa berbeda. Paus pembunuh gemuk hanya merasa bahwa semua kelezatan yang dapat ia rasakan sepanjang hidupnya telah terpenuhi dengan hidangan ini, dan tak ada lagi penyesalan. Dikatakan lembut karena di mata semua orang, gerakan Yang Chen sangat lembut dan tampak tidak menggunakan tenaga sama sekali. Namun bagi paus pembunuh gemuk, lengannya seperti sebuah gunung yang menekan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mengangkat lengannya. Tidak perlu terburu-buru. Keterampilan memasak istriku tidak buruk. Tepat pada saat senior mencicipinya. Yang Chen menganggapnya lucu, tapi wajahnya masih sangat formal. Penjelasan itu akhirnya membuat Fatih yang menunggu dengan gelisah, mengalihkan pandangannya dari piring-piring. Wajah Killer Whale sedikit cerah dan dia menunjuk ke arah mangkuk, sumpit, cangkir, dan sebagainya di atas meja dengan curiga dan bertanya, apa itu peralatan makan? Apakah benda-benda itu? Paus pembunuh gemuk adalah pria yang sederhana. Ditambah dengan seringnya Hou Yun dibujuk untuk minum, dia pun melepaskan tenggorokannya. Mereka berdua minum satu gelas demi satu gelas, lalu mereka minum satu mangkuk demi satu mangkuk, dan akhirnya, mereka minum satu botol demi satu botol. Setelah meminum beberapa toples berturut-turut, keduanya berubah menjadi genangan lumpur dan dibor di bawah meja. Hou Yun kalah dari Killer Whale, yang memiliki kesenjangan besar dalam kultivasi, dan dia tidak lagi begitu kecewa. Sekarang, melihat bahwa Killer Whale sedikit kecanduan minum, dia juga melepaskan kesombongannya dan bersaing dengan Killer Whale dalam minum. Dia tidak bisa berkelahi, tidak bisakah dia minum? Chapter 1555. Seorang guru tingkat 8 dari Dewa Langit dijatuhkan begitu saja, tanpa perlawanan sedikit pun di hadapan semua orang. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, itu luar biasa. Jika mereka tahu ini lebih awal, mereka tidak akan bertengkar sejak awal. Mereka bisa datang untuk minum, dan mereka tidak akan merasa malu sejak awal. Bagaimana bisa semudah itu? Yang Chen menghela napas lega, lalu mendesah lagi, ini baru permulaan, nanti akan ada masalah. Paus pembunuh gemuk tampaknya memiliki karakter yang sederhana, tetapi jika dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat dibeli dengan sedikit makanan dan anggur, maka dia akan berpikir bahwa penguasa surga abadi itu terlalu sederhana. Rumah bawah laut ini masih membutuhkan bantuan Fatih Killer Whale untuk mengendalikannya, jadi dia tidak bisa disentuh saat ini, jadi dia hanya bisa ditundukkan. Tapi bagaimana bisa menaklukkan monster semudah itu? Belum lagi Si Kui, Si Esa, iblis pohon tua Hou Yun, yang tidak menghabiskan banyak upaya untuk Yang Chen dan menjanjikan keuntungan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka berhasil.
Terutama Hou Yun, ketika dia bergabung dengan Istana Cunyang, budidayanya lebih tinggi dari orang lain. Jika bukan karena Yang Chen memanfaatkan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, dan kekuatannya sendiri yang dapat dengan kuat menekan Hou Yun, bagaimana orang ini bisa begitu patuh sekarang? Hal yang sama juga terjadi pada paus pembunuh gemuk di depannya. Pikirannya yang sederhana berarti dia tidak akan mengalami banyak liku-liku, dan itu adalah hal yang baik. Namun begitu ada sesuatu yang membuat dia tidak puas, dia pasti akan segera melampiaskan amarahnya. Kemarahan seorang master tingkat 8 dari Dewa Langit, belum lagi Istana Cunyang saat ini, bahkan sekte kelas 1 di dunia spiritual tidak dapat mengatakan bahwa mereka dapat dengan mudah menahannya. Ini adalah pertama kalinya Fatih minum, dan dia sedikit mabuk. Hou Yun sudah lama terbiasa, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk bangun. Hal pertama yang dilakukan Hou Yun setelah bangun tidur adalah mencari Yang Chen untuk menyelesaikan rekening. Yang Chen, apakah kamu sudah tahu hasilnya, jadi kamu sengaja mengolok-olokku? Hou Yun berdiri di depan Yang Chen dan hampir mencengkeram kerah Yang Chen dan memarahinya. Untungnya, orang ini tahu bahwa dia bukanlah tandingan Yang Chen dalam hal kekuatan, jadi dia tidak berani bersikap terlalu lancang. Namun, pertanyaan Hou Yun tentang Yang Chen juga merupakan pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh iblis pohon tua itu. Pada awalnya, Yang Chen juga meminta semua orang untuk tidak menyakiti paus pembunuh gemuk, yang merupakan penyesatan yang terang-terangan. Kalau bukan karena itu, mereka tidak akan begitu sombong, dan Hou Yun tidak akan dipukuli begitu menyedihkan. Pak Tua Hou, tidakkah kau berpikir bahwa setelah menghancurkan sekte gerbang setara, kau memandang rendah semua orang di dunia? Menghadapi pertanyaan marah Hou Yun, Yang Chen tidak menunjukkan kemarahan sedikitpun. Faktanya, bukan hanya Hou Yun saja yang termasuk di dalamnya, melainkan juga siluman pohon tua Gui San Yu. Ketika mereka menyerang sekte Equal Gate, tidak ada satupun murid Human Immortal Stage Equal Gate Sect yang bisa menandingi mereka berdua. Hal ini membuat mereka sangat bangga. Mereka selalu merasa bahwa di alam surgawi manusia, mereka tak terkalahkan. Tentu saja, orang aneh seperti Yang Chen adalah pengecualian. Istri dan selirnya juga orang aneh, dan mereka tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Sikap arogan seperti ini juga merupakan hal yang tabu dalam kultivasi. Kepercayaan diri adalah hal yang baik, tetapi kepercayaan diri yang buta adalah hal yang lain. Tidak banyak murid di Istana Cunyang, dan orang-orang ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yang Chen, jadi Yang Chen tentu saja harus lebih memikirkan mereka. Mendengarkan perkataan Yang Chen, Hou Yun pun ikut berpikir keras, begitu pula dengan siluman pohon tua, Si Kui dan Si Esa yang berada di sampingnya. Sekte Gerbang Setara, yang memiliki seorang guru abadi bumi tingkat 6, dihancurkan oleh belasan orang di Istana Cunyang, dan semuanya terbunuh. Ketika banyak orang menyebut Istana Cunyang, mereka tidak lagi memiliki penghinaan seperti di masa lalu, yang membuat Hou Yun merasa jauh lebih baik. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, seperti yang dikatakan Yang Chen, mereka sedikit berpuas diri. Pukulan paus pembunuh gemuk datang di saat yang tepat, sehingga mereka dapat sepenuhnya sadar akan posisinya di dunia spiritual. Hou Yun tidak bereaksi banyak di sini, tapi ada jenis perubahan temperamen lain pada iblis pohon tua di sana. Bersamaan dengan perubahan itu, terjadi fluktuasi kekuatan spiritual iblis pohon tua. Tampaknya dalam waktu yang singkat, kultivasi iblis pohon tua telah meningkat pesat. Manusia surgawi kelas 4, Yang Chen terkejut. Iblis pohon tua itu memang iblis pohon tua. Setelah mengalami perubahan mentalitasnya, temperamennya menjadi semakin stabil, dan bahkan kultivasinya meningkat sedikit. Dirangsang oleh perubahan iblis pohon tua, Hou Yun sepertinya berada dalam kebingungan. Berdiri di tempat yang sama, ekspresi wajahnya menjadi sombong, dan saat berikutnya, menjadi sangat tenang. Itu hanya dua ekstrim, dan bahkan fluktuasi kekuatan spiritual di tubuhnya tampak sedikit kacau. Bang! Di tengah keterkejutan semua orang, Yang Chen meninju wajah Hou Yun dan seluruh tubuh Hou Yun terlempar keluar. Apa yang Anda pikirkan? Kamu adalah kamu, sifatmu memang sombong. Kenapa kamu ingin bersikap tenang? Setelah tinju Yang Chen mengenai sasaran, terdengar kata-kata Yang Chen, aku memberimu pelajaran, agar kau tahu betapa luasnya langit dan bumi, bukan agar kau mengubah sifatmu dengan sia-sia. Kultivasi adalah tentang mengikuti keinginan langit, bukan secara membabi buta menekan sifat seseorang. Jika Anda berkultivasi dengan cara seperti ini, Anda akan kehilangan makna dari berkultivasi. Hou Yun bisa berkultivasi sampai ke alam ini, dia telah memahami kebenaran ini, namun sesaat, dia dirangsang oleh paus pembunuh, dan pukulan Yang Chen baru saja membangunkannya. Hahaha, aku mengerti. Hou Yun yang tadinya terlempar, segera kembali ke sisinya. Dia masih di udara dan sudah tertawa terbahak-bahak. Mendengarkan keangkuhan dan kebebasan dalam tawanya, Yang Chen yakin bahwa dia benar-benar mengerti. Hou Yun benar-benar mengerti, jadi di depan Yang Chen, di depan semua orang, tubuh besarnya mulai perlahan menjadi kurus. Sama seperti tubuh Yang Chen yang membesar lalu menyusut setengahnya, Hou Yun juga mulai mengalami proses ini. Tidak lama kemudian, Hou Yun berubah dari pria kekar menjadi pria proporsional, tinggi, dan tampan. Otot-otot di tubuhnya telah banyak menyusut, tetapi Hou Yun sendiri tahu bahwa teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuningnya telah dipromosikan ke alam kecil, dan telah terjadi perubahan kualitatif dalam kekuatan murni. Si Kui dan Si Esa tidak mempunyai kesempatan bagus dan tidak bisa menerobos di tempat, tetapi mereka juga memahami kerja keras Yang Chen, dan keadaan pikiran mereka secara alami berubah. Kali ini, tampaknya ini adalah situasi yang membahagiakan bagi semua orang. Mereka menemukan vena spiritual tingkat peri abadi, dan mereka juga menemukan istana bawah air yang besar. Keempat master monster Aceh semuanya telah meningkat. Sejauh ini, mereka telah mendapatkan persahabatan sementara dari seorang guru peri abadi kelas 8. Semuanya tampak sempurna. Namun,
Yang Chen mulai khawatir tentang metode apa yang harus dia gunakan agar paus pembunuh yang gemuk itu sepenuhnya mengenali dirinya dan Istana Chunyang. Saat ini, pria gemuk itu memiliki peran penting bagi Istana Chunyang saat ini. Bagaimanapun, masalah ini harus diselesaikan dengan sempurna. Chapter 1556. Kapanpun, jika dia ingin menaklukkan seseorang, itu tidak lebih dari beberapa kata kebaikan dan kekuatan. Sekarang pria gendut itu jelas terobsesi dengan makanan dan anggur, yang mudah dipuaskan. Namun bagaimana membuat paus pembunuh gemuk itu yakin dan tidak marah di masa depan, dia harus memiliki kemampuan yang sama untuk menaklukkannya. Bertarung. Meskipun Yang Chen bertanya pada dirinya sendiri seberapa tangguh dirinya, dia tidak pernah begitu sombong saat menghadapi seorang ahli Dewa Langit tingkat 8 sebagai junior Dewa Manusia tingkat 4. Bahkan dengan lonceng emas, pedang terbang 5 elemen yin dan yang besar, seni rahasia 3 kemurnian, seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung, dan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, dia bukanlah lawannya. Awalnya, paus pembunuh gendut itu tidak tahu seberapa efektif pertarungannya sendiri dan tidak bisa menilai dengan jelas seberapa efektif pertarungan orang lain. Begitu dia menjadi gila dan benar-benar ingin menggunakan jurus pamungkasnya, orang-orang yang hadir tidak akan bertahan lebih dari beberapa ronde. Ini sama sekali bukan hal yang mengkhawatirkan. Seorang Master Surga Abadi kelas 8 memiliki kekuatan seperti itu. Mungkin di darat, orang ini sangat besar, dan bahkan jika dia memiliki kultivasi yang tinggi, dia mungkin tidak dapat mengejar kecepatan pelarian semua orang. Namun kenyataan sekarang adalah bahwa semua orang berada di istana bawah laut. Bersaing dengan paus pembunuh di dalam air sama saja dengan mencari kematian. Namun, ketika dia melihat si gendut bertarung dengan Hou Yun, dia masih tertarik dengan kekuatannya. Yang Chen berpikir bahwa mungkin dia bisa bersaing dengan si gendut dalam aspek ini. Dalam ingatan kehidupan sebelumnya, orang ini tampaknya tergoda oleh makanan lezat, lalu menjadi penjaga preman super dari Sekte Iblis, dan diberi istana bawah laut yang kuat dan aman. Dalam kehidupan ini, karena Yang Chen telah mengambil lautan kebencian, dia secara alami tidak bisa menyerahkan barang luar biasa ini kepada orang lain. Perbedaannya adalah Sekte Iblis di kehidupan sebelumnya memiliki seorang master tingkat surgawi abadi, yang dapat menekan orang ini. Sekarang Istana Chunyang hanya beberapa anak kucing. Belum lagi seorang master tingkat surgawi abadi, bahkan lawan dengan tingkat surgawi abadi yang sedikit lebih tinggi tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat melawan mereka. Namun bukan gaya Yang Chen untuk menyerahkan pria gemuk dan istana bawah laut. Jika tidak berhasil, dia hanya bisa menggunakan kekuatan sungai darah dan tahap pemenggalan abadi untuk sepenuhnya menekan pria gemuk itu. Namun, dengan cara ini, si gendut agak terpaksa menyerah. Dia belum tentu setia pada Istana Chunyang. Terlebih lagi, jika Yang Chen menggunakan kekuatan sungai darah dan platform pembantaian abadi, keributan itu tidak akan biasa. Ketika dia berada di dunia fana, Yang Chen pernah berpikir bahwa dia telah sepenuhnya menyerap niat membunuh dari platform pemenggalan abadi. Hanya ketika dia memperbaiki pintu masuk platform pemenggalan abadi, dia menyadari bahwa dia masih jauh dari itu. Dia bahkan belum mencapai 1% darinya. Saat itu, dia memang sedikit sombong. Menggunakan sungai darah saja mungkin tidak cukup untuk menaklukkan ahli surga abadi tingkat 8, dan itu hanya akan meningkatkan kebencian mereka. Ditambah dengan kekuatan pintu masuk ke platform pembantaian abadi, tidak ada yang tahu apakah itu akan rusak. Itu belum semuanya. Begitu aura dari Immortal Slaying Platform meletus, alam spiritual pasti akan dilanda kekacauan, dan mereka akan mencari iblis yang tak tertandingi seperti dia. Pada saat itu, rumah kecil di bawah air dan seorang dewa surga tingkat 8 yang gemuk akan menjadi kerugian yang lebih besar daripada keuntungannya. Tepat ketika orang lain mengira Yang Chen memiliki rencana yang matang dan Yang Chen sedang memutar otak, pria gemuk itu akhirnya terbangun dari keadaan mabuknya. Begitu dia bangun, dia berteriak pada Hou Yun, cara apa yang kamu gunakan? Beraninya kamu membuatku sakit kepala. Sakit kepala setelah mabuk, dan orang ini mengira Hou Yun telah melakukan sesuatu. Setelah Yang Chen melangkah maju untuk menjelaskan, orang ini mencicipi lebih banyak anggur atas dorongan Hou Yun. Rasa sakit kepala hilang, tapi masih ada sisa rasa yang unik. Perasaan itu membuat pria gendut itu sangat menyukainya. Saya belum menanyakan nama senior itu. Ketika pria gendut itu benar-benar sadar dan duduk di meja dan mulai menunggu anggur dan hidangan disajikan, Yang Chen bertanya dengan sopan. Paus pembunuh yang gemuk itu telah menyadari keindahan anggur naga giok. Baik itu minuman ringan maupun minuman yang berkelas, masing-masing memiliki cita rasa tersendiri. Sekarang dia telah benar-benar menjadi tawanan anggur, dan dia tidak ingin melepaskan diri darinya. Ketika dia bangun, dia harus melanjutkan, dan semua orang harus gigit jari untuk menemaninya. Aku tidak punya nama, bagaimana kau memanggilku? Paus pembunuh gemuk itu langsung menggelengkan kepalanya. Ia tinggal sendiri dan tidak pernah memikirkan nama. Mendengarkan pertanyaan Yang Chen, dia menyadari bahwa ada nama yang bagus, dan dia ingat untuk menanyakan identitas semua orang. Yang Chen telah memperkenalkan dirinya sendiri, dan orang lain juga telah diperkenalkan, tetapi hanya sebagai senior di sekte. Sekarang semua orang sudah menjadi teman minum, jadi perlu untuk memperkenalkan mereka kembali. Hou Yun, siluman pohon tua, Si Kui, dan Si Esa mengucapkan nama mereka secara bergantian. Nama Si Kui dan Si Esa membuat si pria gemuk sangat tertarik. Setelah dia tahu bahwa kedua pria itu hanya pemalas dan menggunakan nama Viper dan Sen Scorpion, dia langsung membuat nama yang sama untuk dirinya sendiri, kalau begitu aku akan dipanggil Jinghu. Yang Chen sudah menduga hal ini. Terkadang pikiran orang ini sederhana. Jinghu adalah Jinghu. Bagaimanapun, itu hanya sebuah nama. Orang yang berlatih tidak terlalu mempedulikannya. Setelah mengisi dirinya dengan makanan, kali ini Jinghu dan Fatih Jing tidak mabuk lagi. Setelah mabuk, dia mempunyai pengalaman dan tahu bagaimana menggunakan kekuatan spiritual untuk menghilangkan alkohol pada waktu yang tepat.
Karena itu, dia bisa menikmati makanan Gong Sunling dengan tenang. Kali ini, dia hampir menelan lidahnya lagi. Sangat lesat. Setelah makan, Fatih Jing sama sekali tidak kabur. Dia mengacungkan jempol kepada Gong Sunling, yang dia pelajari dari Hou Yun di awal. Namun, setelah dipuji, Fatih Jing segera menunjukkan warna aslinya dan berkata kepada Gong Sunling tanpa basa-basi, kamu akan mengikutiku di masa depan dan memasak makanan lezat untukku setiap hari. Tidak, Gong Sunling tidak menjawab, tapi Yang Chen menjawab. Lucu sekali, biarkan Gong Sunling mengikuti orang ini menjadi juru masak, bermimpilah. Mengapa tidak? Di mata Fatih Jing, karena dia yang terbaik dan suka makan makanan lezat, sudah menjadi hal yang wajar untuk membawa seseorang memasak untuknya. Kenapa tidak? Ling adalah istriku. Yang Chen masih menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sangat serius, saya memasak sekarang karena saya memperlakukan Anda sebagai tamu. Saya tidak bisa mengikuti Anda. Fatih Jing merasa apa yang dikatakan Yang Chen masuk akal, tetapi dia tidak ingin kembali ke kehidupan sebelumnya. Setelah memakan makanan Gong Sunling dan meminum anggur naga giok, dia telah menjalani kehidupan seperti anjing sebelumnya, dan dia bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Dia sedikit enggan membiarkan Jing Hu menyerah. Ini mudah, ayo bertarung. Hou Yun yang berada di sampingnya ingin dunia berada dalam kekacauan. Dia berkata dengan cara yang provokatif, siapapun yang menang akan mendengarkannya. Ide bagus, ayo lakukan itu. Fatih Jing tiba-tiba merasa seperti orang kepercayaan. Dia langsung mengangguk dan berkata kepada Yang Chen, ayo bertarung. Siapapun yang menang akan menang. Bagaimana? Chapter 1557. Tidak banyak. Yang Chen menatap tajam ke arah Hou Yun, mengetahui bahwa orang ini masih tidak puas dengan rencana Yang Chen sebelumnya dan ingin sedikit balas dendam. Namun, bagaimana mungkin Yang Chen menyetujui hal semacam ini? Dia langsung menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kamu katakan? Si gendut Jing merasa setelah menghabiskan makanannya dan minum araknya, rasanya agak tidak masuk akal kalau menindas orang lain dengan kekuatannya sendiri, jadi dia hanya bisa bertanya dengan kesal. Baiklah, mari kita bersaing dalam kekuatan. Yang Chen akhirnya menemukan waktu untuk mengatakan rencananya. Hou Yun tidak melakukan hal baik, tapi topik ini tepat, jika saya menang, kamu akan bergabung dengan istana cunyang kami. Tentu saja, akan ada orang yang akan melayanimu dengan baik. Jika kau menang, aku akan membiarkan Ling menghiburmu setahun sekali, bagaimana? Tidak apa-apa juga, pemikiran Fatih Jing sederhana saja. Setelah mendengarkan saran Yang Chen, dia segera mengangguk, tetapi kemudian segera menambahkan, tetapi saya mungkin tidak lebih baik dari Anda dalam hal kekuatan. Saya tidak bisa merebut piring itu dari Anda terakhir kali. Mengapa kamu tidak belajar dari Old Hou dan melihat apakah kamu bisa menggerakkanku? Jika Anda bisa menggerakkan saya, maka Anda menang. Jika kamu tidak bisa menggerakkanku, maka kamu kalah. Petik 2. Meskipun otak Fatih Jing sederhana, dia tidak bodoh sama sekali. Ketika dia ditekan oleh Yang Chen untuk piringnya, dia menyadari bahwa kekuatan Yang Chen luar biasa. Namun, dia hanya merasa Yang Chen pasti hampir sama dengan Hou Yun karena ukuran keduanya hampir sama sekarang. Karena Hou Yun tidak bisa menggerakkannya, Yang Chen juga tidak bisa. Saran ini persis seperti yang diinginkan Yang Chen. Hou Yun hanyalah seorang Yellow Turban Strongman dengan kekuatan misterius Overturning River. Belum lama ini, ia mencapai tahap lanjutan karena bimbingan Yang Chen, sementara Yang Chen telah mencapai puncak Overturning Sea Strength saat ia naik. Ia hanya selangkah lagi untuk mencapai ranah Earth Strength. Dibandingkan dengan Hou Yun, ia berada satu ranah yang lebih tinggi, jadi bukan tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Jing Hu. Ada banyak orang kuat serban kuning di dunia abadi yang hanya mencapai alam kekuatan laut pembalikan dan sudah dapat bersaing dengan para master abadi emas dengan kekuatan kasar. Bahkan jika Yang Chen belum mengalami baptisan retribusi surga, dan kekuatan tubuhnya tidak sebanding dengan Master Suan Immortal dan Golden Immortal, dia tidak buruk dalam hal kekuatan murni. Bahkan, mungkin melampaui mereka. Yang Chen dan Jing Hu berdiri saling berhadapan di ruang luas rumah bawah air. Jing Hu masih mempertahankan bentuk tubuh gendutnya, tidak kembali ke penampilan aslinya. Mungkin di dalam hatinya, selama dia bisa menahan kekuatan Yang Chen, tidak peduli seberapa kuat Yang Chen, dalam situasi di mana wilayahnya lebih rendah dari Hou Yun, dia paling banyak bisa memiliki kekuatan serangan Hou Yun, bukan? Karena itu murni adu kekuatan, Yang Chen tidak berniat menggunakan pedang terbang 5 elemen besar Yin Yang. Bahkan tawaran Hou Yun untuk meminjamkan tongkat emas itu ditolak oleh Yang Chen. Lawan yang baik sulit didapat, dan target surga abadi tingkat 8 bahkan lebih sulit didapat. Yang Chen masih berpikir untuk bertarung dengan tangan kosong. Peng, atas aba-aba Jing Hu, Yang Chen melangkah maju dan tanpa basa-basi meninju perut buncit Jing Hu. Ini adalah bagian tubuh Jing Hu yang paling gemuk, dan juga bagian di mana dia paling tidak takut terhadap serangan kekerasan. Suaranya sedalam ketika Hou Yun menyerang Jing Hu. Saat tinjunya menyentuh lemak Jing Hu, Yang Chen benar-benar merasakan elastisitas tubuh Jing Hu. Metode menelan hampir semua kekuatan dan kemudian perlahan-lahan mengurangi gaya melalui deformasi dapat dikatakan sebagai metode Jing Hu yang paling unik dalam menghadapi serangan kekuatan kasar. Jing Hu awalnya mengira tinju Yang Chen akan terbenam pelan seperti tongkat Hou Yun, lalu terpental, meninggalkannya tanpa terluka. Namun, kekuatan yang dibawa oleh tinju Yang Chen membuat Jing Hu sangat ketakutan. Sama halnya tenggelam ke dalam lubang lemak, sama halnya mengalami pengurangan kekuatan akibat deformasi lemak, namun kekuatan tinju Yang Chen begitu besar, sehingga meskipun lemak telah berubah bentuk hingga batasnya, tetap saja tidak dapat mengurangi kekuatan sepenuhnya. Masih ada sebagian kekuatan yang langsung menembus lemak dan membombardir organ dalam Jing Hu. Berdiri di tempat yang sama, Jing Hu mengeluarkan suara teredam yang sedikit terkejut, dan kekuatan spiritualnya yang kuat dengan cepat mengimbangi kekuatan yang langsung masuk ke organ internalnya.
Meski begitu, tempat di mana dia terkena pukulan Yang Chen masih terasa sedikit sakit. Meski tidak cukup untuk melukainya, perasaan pukulan itu tidak enak. Mata Hou Yun membelalak ke samping, karena takut meleset sedikit. Ranah teknik pemurnian tubuh Yang Chen lebih tinggi dari miliknya, Hou Yun jelas. Ini bukan saat yang tepat untuk melihat seperti apa alam teknik pemurnian tubuh yang lebih tinggi. Pukulanmu lebih dari 10 kali lebih kuat dari pukulan Old Hou. Mereka yang telah menerima serangan keduanya berseru dan paling memenuhi syarat untuk menilai kekuatan keduanya. Pukulan Yang Chen membuat Jing Hu sangat terkejut. Melihat sosok Yang Chen, basis kultivasinya juga sedikit rendah, tetapi kekuatan pukulan ini hampir membuatnya kehilangan ketenangannya. Untungnya, Jing Hu yang menahan rasa sakit itu masih bisa berdiri di tempat yang sama dan tidak terpental oleh pukulan itu. Kalau tidak, dia pasti sudah kalah dalam pukulan pertama. Pukulan pertama Yang Chen hanyalah sebuah ujian, dan berikutnya adalah serangan sesungguhnya. Menghadapi Jing Hu, tinju Yang Chen tampak berubah menjadi kanopi besar, membawa ratusan bayangan kepalan tangan, dan menghantam lemak Jing Hu. Saat ini, Jing Hu tidak sesantai awalnya. Wajahnya serius, dan kekuatan spiritualnya mengalir ke seluruh tubuhnya, melindungi seluruh tubuhnya sepenuhnya. Tepat setelah langkah ini, tinju Yang Chen telah mencapai tubuhnya. Serangkaian suara dentuman tidak ada habisnya, dan lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Jing Hu. Setiap lubang adalah hasil serangan tinju Yang Chen. Hanya karena kecepatan serangan Yang Chen terlalu cepat, lubang pertama belum sempat memantul, dan lubang kedua sudah muncul. Pemandangan yang mengejutkan muncul satu demi satu. Tubuh Jing Hu hampir meregang hingga ekstrim, dan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya melawan kekuatan yang langsung menyerbu ke organ dalamnya, membombardir dari segala arah. Dia selalu bangga dengan lemaknya yang hampir kebal, tetapi pada saat ini, ada rasa sakit yang tiba-tiba muncul. Itu benar-benar perasaan diledakkan secara paksa oleh Yang Chen. Namun, seorang ahli tingkat 8 dari alam abadi langit adalah seorang ahli tingkat 8 dari alam abadi langit. Bahkan jika dia tidak menggunakan harta ajaib untuk melindungi dirinya sendiri, dia hanya mengandalkan tubuh dan kekuatan spiritualnya untuk membela diri, dan dia mampu menahan serangkaian pemboman dari Yang Chen. Akan tetapi, bahkan dengan basis kultivasi Jing Hu, ia tidak dapat lagi mempertahankan tubuh manusia saat ini. Ia telah sepenuhnya memulihkan penampilan aslinya sebagai paus pembunuh, dan tubuhnya juga telah berkembang pesat, menjadi beberapa kaki lingkarnya, tidak lagi hanya 3 kaki. Yang Chen juga diam-diam mengeluh dalam hatinya. Jing Hu, si gendut ini, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tubuhnya yang gendut bahkan dapat menahan kekuatan puncak kekuatan penuangan laut. Meskipun dia belum dibaptis oleh kesengsaraan surgawi, kekuasaan tidak akan berbohong. Setiap serangannya diterima dengan tegas oleh Jing Hu. Mungkinkah kekuatannya benar-benar tak berdaya melawan si gendut ini? Chapter 1558. Keadaan Fatih Jing saat ini sepenuhnya sejalan dengan karakteristik penggunaan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Tubuh yang terbuat dari lemak lembut, terbungkus kulit yang sangat kuat, hanyalah perisai alami. Itu lebih berguna daripada senjata sihir pelindung apapun untuk menghadapi serangan sekuat ini. Sebaliknya, banyak senjata sihir pelindung yang tampaknya canggih akan hancur oleh pukulan Yang Chen saat bertarung keras. Itu karena dia hanya tahu cara membuat dirinya menjadi cangkang keras, tetapi dia lupa menambahkan penyangga. Tanpa penyangga, sekuat apapun ia bertahan, akan selalu ada serangan lebih kuat yang dapat mematahkannya. Jelas sekali, ini sudah merupakan penerapan kekuatan yang mendalam. Yang Chen tiba-tiba sadar setelah ratusan serangan. Jika dia bersikeras menggunakan kekuatan terkuat dan tidak memahami keseimbangan kekerasan dan kelembutan, dia pada akhirnya akan menjadi katak yang lebih besar di dasar sumur seperti orang-orang yang senjata sihirnya dihancurkan olehnya sebelumnya. Hou Yun tidak mengerti prinsip ini, jadi senjata ajaib pengikat jiwanya adalah tongkat besar yang sangat keras. Demikian pula, Yang Chen sendiri baru menyadari apa yang hilang darinya sekarang. Meskipun wilayahnya lebih tinggi dari Hou Yun, tampaknya tidak jauh lebih baik. Karena kekerasan tidak dapat menembus lemak Fatih Jing, maka dia harus mengubah metodenya. Yang Chen mengingat kembali pengalamannya sebagai Dewa Emas Prinsip Agung dan berusaha keras mengingat metode bertarung orang-orang super kuat itu. Sambil bertarung, dia merenungkan bagaimana dia harus menghadapi situasi di depannya. Mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan adalah level alam lain, lebih tinggi dari alam Hou Yun saat ini. Yang Chen sudah bisa mencapainya, tetapi dia masih tidak berdaya menghadapi lemak Jing. Bagaimana cara agar lemak Fatih Jing tidak bekerja? Dalam proses mengayunkan tinjunya, Yang Chen tidak dapat sepenuhnya menyerang tubuh Fatih Jing dengan kekuatannya. Sekarang semua orang sudah berada di dalam rumah besar di bawah air, tidak peduli seberapa keras dia meninju, akan selalu ada bagian dari tenaganya yang terkuras untuk menerobos air. Terus terang, air ini pada dasarnya memiliki sifat yang sama dengan lemak Fatih Jing, namun tidak sekuat lemak Fatih Jing. Air, pikiran Yang Chen dengan tajam memahami konsep ini. Mengapa kekuatan selalu terkuras dengan cepat di dalam air? Mengapa bola selalu memantul ketika dibenturkan ke dalam air? Jika bola ditekan ke dalam air, bola tidak akan memantul secepat itu. Alasan mengapa lemak akan memantul kembali adalah karena lemak akan selalu memantul kembali setelah ditekan hingga batasnya. Namun bagaimana jika itu hanya ditekan secara perlahan? Begitu dia memikirkan hal ini, pikiran Yang Chen menjadi cerah. Tinjunya yang diayunkan ke arah Fatih Jing tidak lagi secepat sebelumnya. Ia mulai melambat. Tindakan Yang Chen membuat semua orang bingung. Mengapa dia tiba-tiba bergerak lambat saat hendak menyerang? Fatih Jing tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia bahkan tidak peduli dengan serangan cepat seperti itu, jadi mengapa dia peduli dengan pukulan yang lambat? Dia menyaksikan tinju itu menyentuh tubuhnya sendiri dan perlahan terbenam ke dalam lemaknya sendiri, hingga ditekan hingga batas maksimal. Baru pada saat inilah Fatih Jing mengerti sesuatu, tetapi sudah terlambat untuk bereaksi saat ini. Saat ini,
Yang Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Kekuatan-kekuatan pembalikan sungai puncak melewati lemak yang telah dikompresi hingga ekstrim dan langsung bekerja di dalam tubuh Fatih Jing. Tidak ada suara, tapi Fatih Jing sepertinya terkena palu besar, dan seluruh tubuhnya terbang. Tidak peduli bagaimana dia menstabilkannya dengan kekuatan spiritualnya, itu tidak berguna. Setelah berjalan melalui air sejauh puluhan kaki, di bawah pengaruh basis kultivasinya sendiri dan air di sekitarnya, dia mengimbangi kekuatan besar Yang Chen dan melayang di dalam air. Bagaimana ini mungkin? Apa yang tidak bisa dilakukan dengan pukulan cepat, justru bisa dilakukan dengan gerakan yang sederhana dan lambat. Semua orang yang melihat adegan ini menunjukkan ekspresi seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kemudian, semua orang langsung mulai berpikir tentang apa yang terjadi. Lagi, Yang Chen baru saja menyentuh tepinya. Bagaimana dia bisa berhenti sekarang? Dia baru saja melupakan taruhannya dan segera berteriak agar Fatih Jing melanjutkan. Di mana dia bisa menemukan partner tanding Dewa Langit tingkat 8. Fatih Jing juga tampak tidak percaya. Jika tubuhnya belum terpental, dia tidak akan percaya bahwa dia akan terpental oleh pukulan lambat Yang Chen. Ketika Yang Chen memanggil, Fatih Jing juga tidak yakin dan segera kembali ke bentuk aslinya. Dia akhirnya tahu bagaimana menahan diri dan berubah menjadi paus pembunuh raksasa yang panjangnya ratusan kaki. Pukulan sebelumnya jelas merupakan sebuah kecelakaan. Jika dia tidak berubah menjadi manusia, menyebabkan lemaknya menjadi terlalu tipis, dia tidak akan menderita kerugian itu. Kali ini, tidak peduli seberapa panjang kepalan tangan Yang Chen, ditambah lengan Yang Chen, tubuhnya tidak akan lebih tebal dari lemak Jinghu. Yang Chen tidak akan bisa menekan lemak Jinghu hingga batasnya bahkan jika dia berdiri berjinjit. Jinghu ingin melihat apakah Yang Chen masih punya cara untuk menembus kondisinya saat ini. Yang Chen menyadari banyak hal dari pukulan tadi, yang intinya adalah penerapan kekuatan lembut. Pada saat ini, dia tidak takut menghadapi tubuh Jinghu. Tinjunya berubah menjadi telapak tangan dan perlahan menamparkan kulit Jinghu. Benar-benar berbeda dari kekuatan Yang Chen sebelumnya yang kuat dan ganas. Kekuatan lembut yang tampaknya mampu menembus semua rintangan menembus lapisan lemak tebal Jinghu dan sekali lagi bekerja pada tubuhnya. Kekuatan yang kuat dan ganas dapat menimbulkan rasa sakit sesaat pada Jinghu, tetapi itu akan berlalu setelah bertahan beberapa saat. Itu bukan masalah besar. Namun, kekuatan lembut ini sangat tidak nyaman. Rasa sakitnya tidak sekuat sebelumnya, tapi durasinya hampir 2 kali lebih lama. Sangat tidak nyaman. Itu hanya 1 atau 2 serangan, tapi Yang Chen sama sekali tidak dapat menggunakan kekuatan ini dengan terampil. Kebetulan di depannya ada target hidup yang tidak terluka sama sekali. Bagaimana Yang Chen bisa bersikap sopan? Tangannya seperti berubah menjadi kupu-kupu, berterbangan ke segala arah dan menamparkan tubuh Jinghu. Bagaimanapun, tubuh Jinghu sangat besar, jadi dia tidak takut salah posisi. Dia hanya perlu menamparnya. Setiap tamparan membuat Yang Chen memiliki pemahaman baru, yang membuatnya sangat ketagihan. Lebih penting lagi, serangan yang sedikit lambat dan lembut seperti ini menghemat banyak energi dibandingkan dengan jenis serangan yang tegas dan ganas. Tak heran jika ada yang mengatakan bahwa perusahaan tersebut tidak akan bertahan lama. Kebalikan dari kata tegas tidak bisa bertahan lama adalah kata lunak tidak bisa bertahan. Yang Chen tidak tahu sudah berapa kali dia mendengar kata-kata ini di dunia fana, tetapi dia tidak pernah memiliki pemahaman seperti itu. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dalam ingatannya selama 10.000 tahun, bahkan ketika dia mencapai tingkat yang maha kuasa abadi, dia selalu merasa bahwa kekuatan absolut dapat menduduki keunggulan absolut. Dia tidak pernah menyangka akan ada metode serangan lembut seperti itu. Tidak mengherankan bahwa dia terjebak di alam abadi yang maha kuasa selama 10.000 tahun, dan kultivasinya dinaikkan secara paksa oleh orang lain. Belum lagi hal lain, hanya pemahamannya tentang kekuatan yang tidak sesuai standar, jadi bagaimana dia bisa menjadi ahli sejati. Sekarang, di bawah tekanan si gendut ini, dia benar-benar mulai menyadari kekuatan semacam ini. Chapter 1559. Beberapa hal yang dia abaikan sebelumnya, pada saat ini, sepertinya membanjiri pikirannya. Kelembutan, getaran, kekuatan tiba-tiba, segala macam metode digunakan oleh tangan Yang Chen. Terlepas dari bagian mana dari Jinghu yang ada di depannya, dia hanya menamparkan wajahnya. Gemetar lemak Jinghu tidak lagi teratur seperti sebelumnya. Wajah bulat tembam Jinghu juga tampak sedikit kesakitan. Hanya karena dia bersaing dengan Yang Chen, dia tetap di tempat dan tidak terlempar oleh Yang Chen. Yang Chen juga secara sadar mengurangi kekuatannya. Jika kekuatan puncak kekuatan pembalikan laut benar-benar dibombardir beberapa kali, apalagi Dewa Surgawi, bahkan Dewa Mendalam atau Dewa Emas belum tentu dapat menahannya sepenuhnya. Kesempatan berlatih seperti ini jarang sekali ada, dan Yang Chen tidak ingin Jinghu diganggu karena kesakitan. Semakin banyak dia memukul, semakin halus tangannya, dan semakin terampil dia dalam menerapkan berbagai macam kekuatan. Senyuman di wajah Yang Chen juga semakin lebar. Yang aneh adalah, kecepatan serangan Yang Chen perlahan menjadi semakin cepat, dan setelah beberapa saat, dia kembali ke frekuensi serangan aslinya yang seperti badai. Tetapi, meskipun kecepatannya tinggi, cara serangannya sangat berbeda. Setelah ribuan telapak tangan, Yang Chen tidak peduli jenis gerakan tangan apa yang dia gunakan, tinju atau telapak tangan. Pokoknya, asalkan sudutnya cocok, nyaman. Perasaan Jinghu benar-benar berbeda. Meskipun dia masih tidak terluka dalam serangan semacam ini, setiap kali Yang Chen memukulnya, itu selalu membuatnya sedikit kesakitan. Di bawah serangan terus-menerus, wajah gemuk Jinghu hampir terkulai ke tanah. Semakin banyak Yang Chen memukul, semakin bersemangat dia, dan kekuatan di tangannya akhirnya mulai meningkat secara perlahan. Tanpa disadari, Yang Chen sudah mulai memperbaiki area tertentu untuk diserang. Jinghu yang malang harus menanggung rasa sakit yang disebabkan oleh kekuatan abnormal dan keterampilan abnormal Yang Chen, dan hampir ingin menyerah.
Semua orang hanya melihat serangan terus-menerus Yang Chen, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa tubuh paus pembunuh, yang berukuran 100 kaki, perlahan mundur dengan pukulan Yang Chen. Mungkin karena semua orang berada di dalam air, dan postur Jing Hu masih sama, jadi dia tidak menyadari bahwa tubuhnya sedang mundur. Namun kini tubuh paus pembunuh telah mundur tidak kurang dari 100 kaki, dan masih mundur perlahan. Rasa tidak nyaman di tubuh Jing Hu akhirnya berubah menjadi rasa sakit. Jika ini terus berlanjut, jika Yang Chen meningkatkan kekuatannya, Jing Hu kemungkinan besar akan terluka. Berhenti. Fatih Jing Hu berinisiatif berteriak agar mereka berhenti. Kemudian, tubuhnya dengan cepat mundur beberapa saat sebelum berubah kembali menjadi penampilan Fatih. Setelah berdiri diam, Fatih Jing menyadari bahwa tempat Yang Chen berdiri sudah ratusan kaki ke depan. Kamu menang. Ada satu hal baik tentang kesederhanaan pikiran Fatih Jing, dan itu adalah dia tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Jika dia menang, maka dia menang. Jika dia kalah, maka dia kalah. Dia telah berhasil dipukul mundur oleh puluhan ribu serangan Yang Chen, jadi dia telah kehilangan perjanjian sebelumnya. Sayang sekali saya tidak bisa membiarkan Gong Sunling memasak untuk saya sepanjang waktu, tetapi tidak buruk jika ada orang lain yang memasak untuk saya. Yang Chen tenggelam dalam cara baru dalam menggunakan kekuatan, dan dia begitu bersemangat hingga dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Mendengar suara Fatih Jing, Yang Chen berhenti tanpa sadar. Namun kegembiraan di benaknya belum berakhir. Ia pun merasa ini adalah kesempatan langka. Dia mengeluarkan pil jantung batin 5 revolusi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia duduk bersila di tanah dan mulai memahaminya dengan tenang. Apa itu enak? Melihat Yang Chen memakan pil dengan 5 pola naga, Fatih Jing langsung menjadi penasaran dan bertanya. Takut Jing gendut tidak patuh saat ini dan mengganggu Yang Chen, Gao Yue berinisiatif mengeluarkan pil 5 revolusi untuk menanyakan hati batin, lalu dengan hormat menyerahkannya kepada Jing Hu dan menjelaskan, ini pil 5 revolusi untuk menanyakan hati batin. Setelah meminumnya, pil ini dapat membantu Anda berpikir dan berkonsentrasi, yang baik untuk kultivasi. Ketika Gao Yue berbicara, Jing Hu telah melemparkan pil hati dalam yang mempertanyakan ke dalam mulutnya, dan segera efeknya mulai terlihat. Jing Hu berbalik beberapa kali di tempat yang sama, menggelengkan kepalanya dengan panik, seolah dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, mata Jing Hu berbinar, dan dia sekali lagi berubah menjadi paus pembunuh sepanjang 3 kaki. Dia dengan cepat menghilang di depan mata semua orang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Mungkin Jing Hu tidak terbiasa dengan Yang Chen yang langsung mundur dengan bersila, tetapi setiap orang punya caranya sendiri dan tidak bisa dipaksakan. Jing Hu juga menggunakan caranya sendiri untuk mencerna efek dari pil 5 revolusi untuk menanyai hati batin. Yang Chen sedang mundur, dan yang lainnya tidak pergi, menunggu tidak jauh dari Yang Chen. Setan pohon tua dan Hou Yun keduanya telah meningkat, dan mereka hanya mengambil kesempatan untuk memahami. Si Kui, Si Esa dan Gao Yue Gong Sunling dibiarkan melindungi ketiganya. Hal ini berlangsung selama beberapa bulan. Yang Chen tidak tahu berapa banyak adegan yang telah terlintas dalam benaknya. Akhirnya, setelah benar-benar memahami apa yang telah diperolehnya kali ini, ia membuka matanya. Begitu dia bangun, Yang Chen menyadari bahwa tubuhnya telah sedikit berubah. Teknik pemurnian tubuh orang kuat berturban kuning, yang telah terperangkap di alam kekuatan laut puncak, akhirnya berhasil menembusnya. Dia benar-benar menyingkirkan belenggu alam kekuatan laut dan memasuki alam yang diimpikan oleh orang kuat turban kuning abadi-abadi dan abadi emas yang tak terhitung jumlahnya. Hahaha, Yang Chen tertawa dan berdiri. Dia tidak menunggu Gao Yue Gong Sunling, yang telah menunggu dengan cemas, untuk berbicara dan langsung memberi isyarat menunggu. Kedua wanita itu memandang Yang Chen dengan takjub dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Hou Yun dan iblis pohon tua telah keluar, dan bersama dengan Si Kui dan Si Esa, mereka juga memandang Yang Chen dengan bingung dan memperhatikan gerakannya. Di bawah tatapan semua orang, lengan Yang Chen berbalik dan bergetar keluar. Gelombang tak kasat mata yang tak tertahankan melonjak keluar dari udara tipis dari lengan Yang Chen dan menyebar ke seluruh rumah bawah air dalam sekejap. Boom, seluruh air di Underwater Mansion diguncang oleh lengan Yang Chen dan berubah menjadi gelombang dahsyat. Bahkan jika semua orang berada di dasar air, mereka masih bisa merasakan kekuatan ombak. Tubuh mereka tak dapat menahan diri untuk bergerak beberapa langkah mengikuti ombak sebelum mereka berhenti. Apakah ini alam kekuatan laut yang sebenarnya? Mata Hou Yun bersinar terang dan dia langsung bertanya dengan heran setelah berdiri diam. Hou Yun selalu berpikir bahwa alam kekuatan laut hanya gambaran dari alam itu sendiri dan belum tentu mungkin untuk benar-benar mencapainya. Namun, guncangan Yang Chen yang mengangkat beban yang seolah-olah ringan membuatnya benar-benar merasakan pergerakan alam kekuatan laut. Hou Yun tidak bisa menahan kegembiraannya. Hadiah Yang Chen adalah masa depan Hou Yun. Mereka semua mengolah teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning. Ketika dia berpikir bahwa dia bisa melakukan ini di masa depan, Hou Yun tidak dapat menahan rasa gembiranya. Ketika Hou Yun mengatakan ini, yang lain juga punya ide. Tadi, bukankah itu seperti sungai dan lautan yang terbalik? Yang Chen tidak langsung menjawab pertanyaan Hou Yun, tetapi di bawah tatapan semua orang, dia perlahan mengangkat kakinya dan kemudian tampak melayang turun. Chapter 1560. Semua orang menyaksikan kaki Yang Chen menyentuh tanah, dan kemudian semua orang merasakan kekuatan tak terkalahkan dari kaki Yang Chen mulai menyebar ke sekitarnya. Seluruh istana bawah air mulai bergetar hebat, dan suara gemuruh mulai terdengar dari bawah kaki Yang Chen dan menyebar ke seluruh istana bawah air. Guncangan hebat itu berlangsung selama setengah dupa penuh, dan setiap orang harus menstabilkan posisi kudanya, menahan dampak dari gerakan tidak teratur ini yang bahkan tanah pun mulai bergerak naik turun. Setelah setengah dupa waktu, tanah istana bawah air kembali tenang, dan kemudian guncangan istana bawah air perlahan berhenti. Ini adalah kekuatan menembus bumi.
Mata Hou Yun sudah sebesar lonceng tembaga, alam yang bahkan tidak berani dia pikirkan sebelumnya muncul di hadapannya, muncul di tubuh Yang Chen, mungkin di masa depan akan muncul di tubuhnya. Berpikir dari kemungkinan itu, Hou Yun, yang selalu sombong, sedikit gemetar karena kegembiraan. Ya, kekuatan penetrasi bumi dan kekuatan menjungkir balikan laut yang sebenarnya. Yang Chen akhirnya menjawab, hatinya juga dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Awalnya dia mengira bahwa setidaknya ketika dia berhasil menembus kesengsaraan abadi manusia, dia akan bisa menerobos, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat inspirasi dari Fatih Jing, memahami kebenaran dari kombinasi kekerasan dan kelembutan, serta benar-benar memasuki ranah kekuatan menembus bumi. Di alam teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning ini, di dunia abadi, tidak banyak orang yang mampu mencapainya secara penuh. Lebih dari 99% orang kuat sorban kuning telah mencapai batas kekuatan pembalikan laut, dan mustahil untuk menerobosnya lagi. Dua alam kekuatan penetrasi bumi dan kekuatan menaikkan langit pernah dianggap sebagai legenda, setidaknya Yang Chen belum pernah melihat dua alam orang kuat turban kuning ini. Sekarang Yang Chen sendiri telah mencapai ranah kekuatan penetrasi bumi, dia menyadari betapa dangkal pemahamannya tentang kekuatan di masa lalu. Namun, belum terlambat untuk mengerti sekarang, itu pasti 100 juta kali lebih baik daripada tetap berada dalam kegelapan seumur hidup. Sekarang jika dia menghadapi Jing Hu lagi, Yang Chen yakin dia bisa mengirim Jing Hu terbang dengan pukulan, dan ada kemungkinan besar Jing Hu akan terluka. Tentu saja, prasyaratnya adalah Jing Hu, seorang ahli dewa surgawi, akan berdiri diam dan membiarkannya menyerang. Kalau tidak, jika dia tidak bisa menyerangnya, tidak akan ada efek sama sekali. Memasuki kediaman bawah air keong jelas merupakan salah satu keputusan terbaik yang pernah dibuat Yang Chen. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapat kesempatan untuk melepaskan kekuatannya begitu saja? Lawan macam apa yang mengizinkannya menyerang tanpa membalas? Namun, sampai sekarang, Yang Chen belum melihat sosok Jing Hu. Kemana perginya si gendut ini? Di mana Senior Jing? Yang Chen bertanya segera setelah menyadari hal ini. Tanpa menunggu jawaban Gao Yue, kesadaran spiritual Yang Chen telah menemukan sosok Jing Hu yang berenang mendekat dari kejauhan. Jing Hu tidak menyembunyikan sosoknya. Semua orang merasakannya, tetapi tidak ada yang menjawab Yang Chen. Kecepatan Jing Hu sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah mencapai sisi semua orang. Melihat Yang Chen, mata kecil di wajah bulatnya melotot dan dia langsung bertanya dengan marah, apa yang kamu lakukan tadi? Junior memiliki sedikit pemahaman. Saya harap Senior Jing cukup murah hati untuk memaafkan saya. Sikap Yang Chen tidak berubah karena terobosannya. Pihak lainnya adalah seorang ahli surgawi abadi, ahli mengerikan yang bisa membunuh mereka kapan saja. Jing Hu berputar mengelilingi Yang Chen 2 kali, kesadaran spiritualnya juga mengamati Yang Chen beberapa kali. Yang Chen hanya tersenyum dan membiarkan Jing Hu melakukan apa yang diinginkannya, tanpa menunjukkan ketidaksabaran. Sepertinya ada perubahan, saya tidak tahu. Jing Hu menjatuhkan kalimat ini, lalu segera menoleh ke Gao Yue dan bertanya, apakah kamu masih memiliki pil itu? Pil yang sangat menarik. Itulah pil 5 revolusi untuk menanyai hati batin yang disempurnakan sendiri oleh suamiku. Jika kamu mau, suamiku harus memiliki lebih banyak. Pada saat ini, bagaimana mungkin Gao Yue tidak tahu bagaimana membuat Yang Chen mengambil inisiatif untuk menjelaskan asal-usul pil tersebut. Masih ada beberapa pil hati batin yang dipertanyakan. Jika senior membutuhkannya, tanyakan saja. Yang Chen tidak ragu-ragu mengeluarkan botol giok. Di dalamnya terdapat sedikitnya 10 pil 5 revolusi untuk menanyai hati batin. Tanpa ragu-ragu, ia menyerahkannya ke tangan gemuk Jing Hu dan dengan santai menyarankan, lebih baik meminumnya setiap 100 tahun. Dengan begitu, efeknya akan menjadi yang terbaik. Kamu orang yang jujur, aku menyukainya. Jing Hu menyukai sikap lugas Yang Chen. Dia segera menyimpan botol giok itu dan menepuk bahu Yang Chen. Matanya kemudian beralih ke Gong Sunling dan berkata, apakah kamu ingin makanan yang lebih enak? Tentu saja permintaan ini tidak akan ditolak. Semua orang kembali duduk bersama dan mulai makan dan minum. Sambil makan dan minum, Jing Hu akhirnya bertanya tentang tujuan Yang Chen dan yang lainnya. Kalian sudah lama di sini. Apa rencana kalian? Setelah menemukan rumah bawah laut itu, kami masuk untuk melihat-lihat. Lalu, kami menemukanmu, senior. Yang Chen menjawab dengan cekatan. Apakah hanya ada senior di rumah bawah laut ini? Mengapa saya belum melihat orang lain? Petik 2. Saya satu-satunya di sini. Tentu saja, Anda tidak dapat melihat orang lain. Jing Hu menjawab dengan makanan di mulutnya saat dia sedang makan. Dia tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Ini semua milikku. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Yang Chen mengeluarkan suara, mengambil gelas anggur dan menyentuh gelas Jing Hu. Setelah meminum anggur naga giok, Yang Chen bertanya secara sengaja atau tidak sengaja, senior, apakah kamu menghabiskan seluruh kesengsaraan surga di sini? Tentu saja, Jing Hu mengambil seteguk besar makanan dan berkata dengan samar, aku belum keluar. Tentu saja, aku menghabiskannya di sini. Senior, saya agak penasaran. Tidak ada Thunder Tribulation, Yin Fire Tribulation, dan Wind Tribulation di luar sana. Bagaimana senior bisa selamat dari ketiga bencana ini? Ucapan Yang Chen menjadi semakin santai. Mendengarkan pertanyaan Yang Chen, semua orang mengerti. Pantas saja Yang Chen mengatakan bahwa inilah rahasia laut kebencian yang terbelah. Ternyata ada rahasia luar biasa yang tersembunyi di sini. Tidak ada 3 bencana di dunia spiritual. Yang ada hanya kesengsaraan manusia abadi untuk puncak keabadian manusia, kesengsaraan bumi abadi untuk puncak keabadian bumi, dan kesengsaraan surgawi abadi untuk dewa surgawi. Ada juga 3 kesengsaraan, tetapi kesulitannya jauh lebih tinggi daripada di dunia fana. Selain itu, setiap kesengsaraan memiliki 99 kesengsaraan, yang disebut 100 kesengsaraan. Setiap kali mereka berpindah ke dunia lain, kesengsaraan akan meningkat pesat.
Dunia abadi bahkan lebih mengerikan. Baik kesengsaraan abadi Suan maupun kesengsaraan abadi emas memiliki 999 kesengsaraan, yang disebut kesengsaraan 1000. Adapun Dewa Emas Zenith Heaven, ada 9999 kesengsaraan. Jika dia benar-benar selamat, dia akan menjadi dewa sejati kesengsaraan tak terhingga yang sesungguhnya. Dunia abadi tidak mengalami kesengsaraan di dunia spiritual dan dunia spiritual tidak mengalami kesengsaraan di dunia fana. Hal ini juga menyebabkan meskipun penduduk asli dunia spiritual terlahir dengan kultivasi yang sangat kuat, mereka tidak akan pernah bisa menjadi manusia abadi tanpa mengalami 3 bencana dan kesengsaraan nyata. Pada titik ini, penduduk asli dunia spiritual tidak sebaik Mu Mingyuan, Yang Lan, dan Yang Lan, yang merupakan master yang naik pangkat dengan basis kultivasi mereka yang kuat. Setidaknya mereka masih memiliki harapan untuk meningkat, tetapi penduduk asli bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meningkat. Jing Hu selalu sendirian. Jelas, dia adalah penduduk asli dunia spiritual. Jadi bagaimana dia bisa menjadi ahli peri abadi tingkat 8? Jelas ada rahasia besar di dalamnya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.